Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 109 Swan Company. Thomas Kin kaget, bibi kedua, benar-benar tidak perlu, aku akan mencari pekerjaan. Ernie Tang berkata, kamu masih sungkan dengan bibi kedua. Kemarilah, Vivin sudah berpakaian, jadi jangan menolak. Setelah berbicara, Ernie Tang menutup telepon karena takut Thomas Kin akan terus menolak. Tak berdaya, Thomas Kin harus pergi ke rumah bibi kedua lagi. Setelah menutup telepon, Vivin Lin bertanya. Bu, kamu juga benar-benar ya, dilihat dari sifatnya, dia sudah lama tidak mendapatkan pekerjaan, dia pasti tidak termotivasi. Kamu masih peduli padanya? Ernie Tang memelototi Vivin Lin, omong kosong apa? Itu keponakan aku, bisakah aku tidak peduli? Thomas tidak berdaya sekarang, keluarga kita sekarang dalam kondisi yang lebih baik, bukankah sangat mudah untuk mengatur pekerjaannya? Jika kamu tidak peduli padanya kali ini, maka aku akan membiarkan Thomas bekerja di toko-toko aku. Keluarga Tang juga memberikan banyak properti kepada Ernie Tang, termasuk ke TV, hotel, dan taman bermain, sangat mudah untuk mengatur pekerjaan untuk Thomas Kin. Vivin Lin buru-buru berkata, jangan. Itu semua milik keluarga kita. Kalau kamu membiarkan dia kerja di sana, dia akan mengandalkan kamu sebagai bos, hingga bermalas-malasan. Lalu bukankah keluarga kita yang akan mendapatkan masalah? Oke Bu, teman aku ini dari Swan Company, tahu Swan Company? Anak perusahaan dari perusahaan ayah, sekarang menjadi perusahaan farmasi nomor 1 di kota Donghai, sangat kuat. Saya merekomendasikan dia untuk pergi wawancara. Adapun apakah dia bisa lulus atau tidak, itu tergantung pada kemampuannya sendiri. Ernie Tang mengangguk. Meskipun dia juga memiliki banyak industri di tangannya, Thomas Kin akan sangat nyaman bekerja di sini. Tetapi bagaimanapun, Thomas Kin masih muda, orang-orang muda masih harus keluar dan menghasilkan banyak uang, dan Thomas mungkin akan menjadi berbakat di masa depan, untuk mengembalikan ketenaran keluarga Kin saat itu. Ernie Tang berkata, baguslah, kamu beritahu lebih banyak hal baik kepada teman kamu, jika benar-benar tidak bisa, kita bisa kasih uang. Vivin Lin tidak bisa berkata-kata, Bu, apa maumu? Itu adalah Swan Company. Manajemennya sangat ketat dari atas ke bawah. Perusahaan baru saja didirikan, dan tidak ada yang berani bertingkah. Ngomong-ngomong, kamu harus memberitahu Thomas Kin nanti, jangan mempermalukan aku. Ernie Tang berkata, ya, Kak Thomas, kamu tidak sebodoh itu. Segera, Thomas Kin tiba. Melihat dirinya masih berpakaian biasa, Vivin Lin melotot. Sudah tahu akan wawancara, dia tidak berpakaian bagus. Setidaknya dia harus memakai jas untuk menunjukkan rasa hormat, bukan? Bibi kedua. Ernie Tang tersenyum begitu melihat Thomas Kin, Thomas sudah datang. Ayo, bibi kedua kasih kamu uang, kamu pergi beli jas sendiri dan bersiap untuk wawancara. Thomas Kin berkata, bibi kedua tidak perlu, itu tidak perlu. Ernie Tang mengerutkan kening, kenapa tidak perlu? Ambil saja jika kasih untuk kamu, kenapa kamu sungkan pada bibi kedua? Ernie Tang menyelipkan Thomas Kin sebuah kartu bank. Vivin Lin kesal melihat dia seperti ini. Dia jelas datang untuk berlindung di rumah mereka, tapi dia masih terlihat dingin. Bukankah cukup dengan menundukkan kepalanya dan mengucapkan beberapa kata lembut? Sok gengsi. Masih menganggap dirinya adalah tuan muda. Vivin Lin berkata, Swan Company yang kubawa kamu untuk wawancara hari ini sangat besar. Kamu harus memakai jas untuk wawancara. Jangan mengira karena aku menggunakan koneksi untuk memasukkan kamu,
maka kamu pasti akan bisa masuk 100%, itu tetap tergantung dari kemampuan kamu. Thomas Kin mengerutkan kening, Swan Company. Ya, Swan Company yang baru didirikan oleh keluarga Meng. Suntikan modal awal mencapai 5 miliar yuan. Sekarang keluarga Meng sudah menambah investasi tambahan 10 miliar yuan. Sekarang Swan Company bisa dikatakan perusahaan terbesar di kota Donghai. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 110 setelan jas. Thomas Kin tertarik kali ini. Sebelumnya, Weston Meng mengatakan bahwa Swan Company dibuka atas nama gurunya. Karena Weston Meng hanya seorang murid magang, dia tidak pantas menggunakan nama gurunya. 51% saham dari grup ini ada di tangan Thomas Kin. Oleh karena itu, Thomas Kin adalah komisaris baru Swan Company. Sebagai bos, dia belum pernah ke sana. Sekarang dia memiliki kesempatan ini, dia pergi untuk melihat seperti apa lingkungan perusahaan yang baru didirikan itu dan apakah itu akan merusak reputasi guru. Baik. Karena Vivin Lin dan Bibi kedua sangat gigih, maka Thomas Kin akan mengenakan setelan jas. Dia mengeluarkan telepon, memikirkannya, dan menelepon Hanson Long. Dalam kesan dia, Hanson Long sepertinya selalu mengenakan setelan jas. Dia seharusnya memiliki pemahaman yang lebih baik tentang bidang ini. Dr. Kin, silahkan perintahkan. Dr. Kin bisa menelponnya secara langsung, membuat Hanson Long tersanjung. Dua jurus dari Dr. Kin ini sungguh mengejutkan mereka, bahkan Kak Samuel membicarakan Dr. Kin dengan sangat hormat, apalagi dirinya sebagai bawahan. Aku ingin kamu membantuku dengan sesuatu. Aku ingin membeli jas, kamu lebih mengerti, kan? Hanson Long menghela napas lega, ternyata hal kecil ini. Jangan khawatir, aku mengerti jas dengan baik, dan aku mengingat postur tubuh kamu. Aku akan mengirimkannya setengah jam lagi. Oke. Menutup telepon, Hanson Long segera meletakkan semua yang ada di tangannya dan langsung pergi ke mall. Memilih jas untuk Tuan Kin tentu saja tidak boleh ceroboh. Harus berkualitas tinggi dan tidak terlalu mewah. Meskipun harganya tidak perlu dikhawatirkan, tidak mungkin membeli jas yang terlalu mahal dalam waktu sesingkat itu. Harga 100.000 yuan adalah yang tertinggi. Segera, Hanson Long menyelesaikan pembelian setelan jas dan mengirimkannya ke bibi kedua di lantai bawah. Thomas Kin turun, mengambil jas itu dan berterima kasih padanya dan kembali. Setelah berganti pakaian di kamar mandi, Ernie Tang tertawa. Ah, keponakanku aku sangat tampan. Tidak salah kalau dikatakan bahwa orang mengandalkan pakaian. Thomas Kin sendiri memiliki karisma bangsawan. Setelah berganti jas, dia bahkan lebih berwibawa. Vivin Lin juga merias wajahnya, dan melihat bahwa setelan Thomas Kin sudah diatur, dan dia terpana oleh karismanya, tetapi dia dengan cepat mengerutkan bibirnya dan mengatakan sesuatu. Lumayan ada gaya. Masalah jas selesai, keduanya keluar dan langsung menuju Swan Company. Awalnya, Vivin Lin tidak ingin berbicara dengan Thomas Kin lebih banyak. Tetapi kali ini dia pergi ke Swan Company, dia mendapat banyak bantuan dari orang lain, dan dia harus mengingatkan beberapa kata lagi. Temanku aku adalah wakil manajer HRD, dia sangat berkuasa. Kamu harus sopan saat bertemu dengannya. Jangan selalu berlagak. Vivin Lin juga berharap Thomas Kin bisa berhasil di wawancara kali ini, sehingga Ernie Tang tidak perlu mendesaknya untuk membantu. Thomas Kin memasuki perusahaan besar ini. Apakah dia dapat bekerja dengan baik atau tidak, itu adalah urusannya sendiri. Daripada jika Thomas Kin masuk rumah sakit mereka, dia harus menghadapinya setiap hari, dan itu akan menjengkelkan. Thomas Kin mengangguk tanpa sadar, tahu. Melihat sikapnya yang belagu, Vivin Lin marah, melotot dengan galak, dan secara tidak sengaja melihat sulaman huruf di lengan jas Thomas Kin. Itu adalah sederetan bahasa Inggris.
Vivin Lin bertanya-tanya merek apa itu, dan mencari di internet. Tiba-tiba, pupilnya menyusut. Baju ini semahal ini. Berambung.